Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2C mata kuliah Bahasa Indonesia kelompok 7 akan membahas materi mengenai laporan karya ilmiah. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisi Citra Alia Rahman dengan NPM 2050600106. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian dari karya ilmiah dan juga manfaatnya. Halo, perkenalkan nama saya Ami Oktima Suharyati dengan NPM 2050600096. Halo, perkenalkan nama saya Nisa Septiani dengan NPM 2050600120. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri laporan ilmiah, syarat penulisan laporan ilmiah, dan jenis laporan ilmiah. Halo, perkenalkan nama saya Prawita Rismati Sinaga dengan NPM 2050600118 akan membahas tentang jenis-jenis karya tulis non-ilmiah dan kerangka laporan ilmiah. Menurut Brotowijoyo tahun 1985 halaman 8 sampai dengan 9, karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Karya ilmiah harus ditulis secara jujur dan akurat berdasarkan kebenaran tanpa mengingat akibatnya. Kebenaran dalam karya ilmiah itu adalah kebenaran yang objektif positif, sesuai dengan data dan fakta di lapangan dan bukan kebenaran yang normatif. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Ada berbagai jenis karya ilmiah, antara lain laporan penelitian, makalah seminar atau simposium, dan artikel jurnal yang pada dasarnya kesemuanya itu merupakan produk dari kegiatan ilmuwan. Data simpulan dan informasi lain yang terkandung dalam karya ilmiah tersebut dijadikan acuan bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya. Manfaat karya ilmiah. 1. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. 3. Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. 4. Meningkatkan perorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. 5. Memperoleh kepuasan intelektual. 6. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. 7. Sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk karya ilmiah. Pertama ada karya tulis. Karya tulis merupakan karya ilmiah yang lazim diberikan kepada siswa sekolah menengah mengenai salah satu aspek satu mata pelajaran. Kedua ada makalah. Makalah merupakan karangan ilmiah yang ditulis untuk disajikan dalam seminar ataupun simposium. Ketiga ada skripsi. Skripsi adalah karangan ilmiah yang mengemukakan pendapat penulisan berdasarkan pendapat orang lain yang ditulis untuk menjadi syarat tugas akhir pada pendidikan setara 1 atau S1. Keempat ada tesis. Tesis adalah karangan ilmiah sebagai tugas akhir dalam pendidikan setara 2 atau S2. Kelima adalah disertasi. Disertasi adalah karangan ilmiah sebagai tugas akhir dalam pendidikan setara 3. Keenam adalah laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian adalah laporan yang dibuat setelah suatu penelitian dilakukan.
Kemudian ada macam-macam laporan ilmiah. Ada laporan pertama ada laporan periodis. Kedua ada laporan kemajuan. Ketiga ada hasil uji. Keempat ada rekomendasi. Dan kelima ada laporan penelitian. Ciri-ciri laporan ilmiah. Berikut adalah ciri-ciri laporan ilmiah menurut Mukayat Brotowijojo. Yang pertama, pembacanya seorang atau sekumpulan orang tertentu. Laporan dibuat atas permintaan atau perintah. Mungkin juga laporan itu diserahkan atas prakarsa penulis untuk mendapat kritik dari ahli-ahli terkemuka. Ada kalanya laporan berbentuk buku dan ditujukan kepada pembaca umum. Jika ditujukan kepada umum, biasanya laporan berbentuk pamflet atau selembaran. Yang kedua, bentuk laporan yang disajikan atas permintaan atau perintah. Biasanya berupa laporan panjang yang terdiri atas halaman judul, surat penyerahan, divarisi, pendahuluan, uraian pokok, dan sering juga lampiran. Laporan pendek biasanya terdiri atas judul, pokok, dan nomor-nomor. Yang ketiga, laporan itu bersifat sangat objektif. Jika ditarik kesimpulan itu berupa induksi berdasarkan atas bukti spesifik. Dan yang keempat, bahasa dan nadanya formal, seperti dalam karya tulis ilmiah. Dalam laporan harus tidak ada ungkapan pergaulan, bahasa kasar, atau makian, atau susunan kata dan ungkapan yang ceroboh. Dan yang terakhir, ada judul, subbab, dan sub-sub judul, disusun dan diatur dengan perencanaan yang mantik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, mantik diartikan dengan cara berpikir yang hanya mendasarkan pikiran belaka atau perkataan yang benar. Laporan yang disajikan dengan baik dapat digunakan sebagai acuan. Berlandaskan pada prinsip syarat penulisan laporan ilmiah. Yang pertama ada komunikatif. Uraian yang disampaikan dapat dipahami pembaca. Kata dan kalimat yang disusun penulis hendaknya bersifat denotatif, sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda pada pembaca. Pemahaman penulis hendaknya sama dengan pemahaman pembaca. Yang kedua, bernalar. Tulisan itu harus sistematis, berurutan secara logis dan koherensi, dan mengikuti metode ilmiah yang tepat, dipaparkan secara objektif, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ekonomis. Kata atau kalimat yang ditulis hendaknya diseleksi sedemikian rupa sehingga tersusun secara padat berisi. Yang keempat, berdasarkan landasan teori yang kuat. Suatu hasil karya ilmiah bukan subjektivitas penulisannya, tetapi harus berdasarkan pada teori-teori tertentu yang dikuasai secara mendalam oleh penulis. Penulis melakukan kajian mendasar teori-teori tersebut. Yang kelima, tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu tertentu. Tulisan ilmiah itu ditulis oleh seseorang yang menguasai suatu bidang ilmu tertentu. Maka, tulisan ilmiahnya harus menunjukkan kedalaman wawasan dan kecermatan pikiran berkaitan dengan disiplin ilmu tertentu. Penguasaan penulis pada disiplin ilmu tertentu akan tampak melalui teori, pendekatan, pemaparan yang selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip ilmu tertentu. Yang keenam, memiliki sumber penopang mutakhir. Tulisan ilmiah harus mempergunakan landasan teori berupa teori mutakhir terbaru. Penulisan ilmiah harus mencermati teori-teori mutakhir melalui penelusuran internet atau jurnal ilmiah. Yang ketujuh, bertanggung jawab. Sumber data, buku acuan, dan kutipan harus secara bertanggung jawab disebutkan dan dituliskan dalam karya ilmiah. Teknik penulisan yang tepat serta penggunaan bahasa yang baik dan benar termasuk bentuk tanggung jawab seorang penulis karya ilmiah. Yang kedelapan, bersifat objektif. Pernyataan yang dibuat harus menurut kenyataan, kesimpulan, dan rekomendasi. Dibenarkan oleh kenyataan, walaupun konklusi.
dan rekomendasi itu berlawanan dengan yang diharapkan. Bahkan dapat berakibat merugikan bagi dirinya sendiri. Membuat laporan itu seperti sebuah mesin pemikir, yaitu bekerja tanpa nafsu dan prasangka, yang dapat mengeliru pengertiannya atau pernyataannya tentang fakta. Dan yang terakhir, kemampuan untuk menganalisis dan menyamaratakan. Laporan itu adalah sebuah analisis. Membuat laporan membagi-bagi subjek, memperlihatkan bagian-bagian yang berbeda, dan menunjukkan kaitannya satu dengan yang lain. Berdasarkan uraian itulah, dengan cara induktif, ia sampai kepada kesimpulan. Jenis laporan ilmiah. Laporan lengkap atau monograf. Laporan hasil penelitian yang lengkap mencakup atau berisi A. Proses penelitian secara menyeluruh dengan mengutarakan semua teknik dan pengalaman peneliti dalam melaksanakan penelitian. B. Teknik penulisan harus menjelaskan hal-hal yang sebenarnya terjadi. C. Menjelaskan hal-hal yang sebenarnya terjadi di setiap tahap analisis, misalnya tentang penggantian atau penukaran teknik atau model yang digunakan. D. Menyampaikan kegagalan yang dialami dan kendala yang dihadapi. Kemudian, dalam jenis laporan ilmiah juga terdapat 3. Yang pertama, artikel ilmiah. Perasaan atau intisari dari laporan lengkap atau monograf yang disusun lebih padat dan disesuaikan dengan jumlah halaman yang disediakan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Yang kedua, laporan ringkas atau summary report. Laporan yang disusun atau ditulis kembali berdasarkan artikel atau studi yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat dalam bentuk yang mudah dipahami dan dengan bahasa yang tidak terlalu teknis. Laporan ini hanya memuat temuan-temuan utama saja, tanpa menyajikan desain dan metode yang dipakai dalam melakukan penelitian. Dan yang ketiga, laporan untuk administrator dan pembuat keputusan. Laporan yang memuat tentang hal-hal penting dalam pembuatan keputusan oleh pihak pemimpin. Laporan ini tidak perlu dalam bentuk lengkap karena pihak administrator dan pembuat kebijakan tidak memerlukan laporan demikian. Jenis-jenis karya tulis non-ilmiah. Yang pertama ada dongeng. Dongeng adalah sebuah sastra lama yang menceritakan sebuah kejadian berdasarkan khayalan semata. Tetapi karangan ini bertujuan untuk memberi pesan moral kepada para pembacanya. Yang kedua ada novel. Novel adalah sebuah karangan prosa yang panjang dan mengandung unsur dan memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang ketiga ada cerpen. Cerpen atau yang sering disebut dengan cerita pendek merupakan sebuah karangan yang berbentuk prosa naratif fiktif. Cerpen biasanya cenderung lebih singkat dan langsung menuju topik pembahasan. Yang keempat ada drama. Drama merupakan salah satu cabang karya sastra berupa sebuah pertunjukan yang dimainkan oleh para tokoh. Yang terakhir ada roman. Kerangka laporan ilmiah terdiri dari bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penunjang. Di dalam bagian pembuka ada cover, halaman judul, halaman pengesahan, abstraksi, kata pengantar, dan daftar isi. Di dalam bagian isi ada bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, perumusan masalah, pembahasan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 kajian teori atau tinjauan kepustakaan. Ada pembahasan teori, kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan, pengajuan hipotesis. Bab 3 metodologi penelitian. Ada waktu dan tempat penelitian, metode dan rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, dan pengumpulan data dan analisis data. Bab 4 hasil penelitian, hasil penelitian, pengajuan hipotesis,
diskusi penelitian atau pengungkapan pandangan teoritis tentang hasil yang didapatkan, dan yang